Karena ujung-ujungnya nanti masing-masing negara ini melegalkan gitu loh bos ya. Bahkan sekarang yang terbaru teman-teman, Donald Trump itu bikin kripto. Iya, namanya USD One. Negara nggak ngikutin perkembangan zaman bos, ya ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang ngedal, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Saya mau nanya tentang Bitcoin, Ustadz. Bitcoin? Iya betul. Saya baca berita terakhir di salah satu media nasional, Bitcoin diharamkan oleh ulama dunia. Oke. Ini kebiasaan Wahabi ya. Sebelum nanya langsung skak duluan gitu. Waduh, skak seter. Biasanya kalau langsung nyekak duluan itu biasanya karena tidak punya kemampuan untuk menalar biasanya. Langsung sudah ya stop gitu. Nggak boleh gitu. Oke. Gini. Terus pertanyaannya apa? Ana udah baca fatwa antum mengenai Bitcoin itu yang jual beli Bitcoin haram ya Ustadz ya. Iya betul. Jamaah ini sudah pernah membaca fatwanya Ustadz itu yang sudah mengharamkan transaksi Bitcoin. Karena sudah tahu ini maunya protes berarti. Kenapa diharamkan itu? Berarti kayaknya sih ya ini mau kritis lah ya. Bagus. Nah ini memang diharuskan kritis. Ya, seharusnya para jamaahnya harus mencontoh seperti ini. Tapi kita lihat apakah nerima nggak Ustadznya itu dikritik? Ya. Satu Habib kan kalau ngeritik ulama-ulama salaf top banget tuh ya. Ngeritik sahabat, ngeritik ulama salaf segala macam, ulama-ulama semua dikritik. Coba kalau dikritik oleh jamaahnya, kira-kira gimana teman-teman ya sikapnya teman-teman ya? Apakah ilmiah? Apakah arogan tuh, ya kan? Apakah harus taklid pada dia? Oke, kita cek. Betul. Dan BI pun sudah mengharamkan sebelum saya mengharamkan, ya atau tidak? Loh. BI pun sudah mengharamkan. Kok pakai fatwa BI Pak? BI itu memang ulama Pak. BI pun sudah mengharamkan. Kapan? Sejak kapan jadi MUI BI bos? Ini kenapa kok bisa begitu teman-teman ya? Wahabi sekarang fatwanya pakai BI, bayangin aja. Kenapa Wahabi sekarang pakai dalil haram bukan Quran hadis itu loh. Bukan kalau Allah kalau Rasul tapi kalau BI. Masalah agama ini Pak. Oke. Terus apa lagi? Setahu saya Ustadz, kalau saya lihat fatwa itu kan dianggap Bitcoin itu sebagai mata uang ya Ustadz. Nah sedangkan setahu saya Bitcoin itu seperti aset Ustadz. Jadi seperti barang. Aset itu apa artinya? Maksudnya? Barang. Iya. Bitcoin itu apa bentuknya? Kode digital Ustadz. Kode digital itu kan jin kan itu. Udah kelihatan teman-teman ya. Udah kelihatan denial. Dia mau menutupi kekurangannya dengan ngelawak. Ya, karena Ustadz ini sudah memfatwakan haram di tulisannya. Jadi mau nggak mau harus mempertahankan pendapatnya. Bahwasanya pendapatnya adalah benar secara absolut dengan referensi ulama dunia katanya. Ulama dunia yang mana yang mengharamkan secara mutlak? Seluruh dunia katanya mengharamkan. Nggak mungkin. Oke. Lalu dia mengatakan bahwanya kode digital ini apa? Jin. Loh. Sudah mulai hurufat ini. Sudah mulai belok gak karo Quran ini ya teman-teman ya. Oke, kode Bitcoin adalah jin. Oke. Kripto itu sama dengan jin teman-teman ya. Jadi kalau barang halus berarti. Ya, jadi orang-orang yang kayak di Indodax, di toko kripto atau di Binance atau di market-market yang lain itu, mereka itu semuanya jual beli jin teman-teman. Oke. Ada bentuknya. Jadi boleh nggak jual beli jin? Maksudnya? Boleh nggak jual beli jin? Kalau hukum budak masih berlaku Pak, ya boleh. Aset digital itu kan ada banyak Ustadz. Jadi kayak misalnya website pun itu kan bisa dibilang aset digital Ustadz. Jadi kita ada nggak barangnya ke website? Ada. Tapi Bitcoin juga ada sih angka-angka. Apa? Angka-angkanya ada Ustadz. Ini pamer kebodohan teman-teman ya. Kalau website ada tuh barangnya. Bitcoin ada apa? Ya pelajar Ustadz. Anda coba beli biar tahu.
Kalau nggak beli, ya nggak bisa tahu, Ustaz. Perjalanannya itu, Ustaz. Gimana? Nggak usah jelasin lah ya teman-teman ya. Orang-orang sekarang tuh sudah tahu lah apa itu teknologi blockchain, apa itu peer to peer, apa itu segala macam lah pokoknya. Sudah tahu semua, Ustaz. Kripto itu apa, currency itu apa. Itu aduh, sudah ketinggalan zaman itu, Ustaz. Oke, lanjut aja lah. Jadi maksudnya anak lihat kan web itu sama istilahnya nggak bisa dipegang juga kan Ustaz. Jadi cuma bisa dilihat. Iya bisa dilihat. Bitcoin bisa dilihat? Bisa Ustaz. Ada. Kemana mau lihatnya? Ya gimana Ustaz? Ya beli Ustaz. Gimana? Ini sebenarnya jamaahnya cerdas, memposisikan fungsi atau sebuah aset itu, aset digital itu teman-teman ya. Dengan website Bitcoin dan website itu sama-sama aset kan gitu. Ini mungkin pertanyaan ini muncul sebelum maraknya berbagai proyek dalam dunia cryptocurrency, ya kan? Hanya meletakkan Bitcoin sebagai aset. Kalau sekarang kan sudah ada yang benar-benar digunakan untuk mata uang, mata tukar kan gitu. Bahkan Elon Musk sendiri memperbolehkan beli Tesla dengan Doge kan begitu. Karena yang dipegang oleh Elon Musk adalah Dogecoin kan begitu, Bos ya. Dan beberapa proyek kripto itu memang sudah ada yang digunakan untuk alat tukar kan gitu, Bos. Kalau ini yang dibahas mungkin dulu masih Bitcoin yang tenar, jadi sebagai aset digital, bukan untuk alat pembayaran, Bos. Berbentuk apa dia? Jadi berbentuk angka, Ustadz. Jadi kan kalau istilahnya kalau digital itu kan sebetulnya dia cuma berupa kode 1010 aja kan, Ustadz, sama yang membedakan komposisinya aja. Jadi Bitcoin maupun website juga harusnya perlakuannya sama gitu, Ustadz. Nah, bersama dengan apa perlakuannya? Bitcoin dengan website, Ustadz. Jadi Bitcoin Anda katakan dia uang, ya atau tidak? Bukan. Kalau Anda bilang itu bukan uang, Ustadz. Jadi dia seperti aset digital, seperti website. Jadi beda sama kayak aset. Kalau web ada manfaatnya. Bisa Anda taruh barang di sana dijualin, atau Anda web dalam situs kan ya. Kalau ini apa manfaatnya? Bisa udah, Bos ya. Kita nggak teman-teman ya, kebodohan Ustadz itu benar-benar akut teman-teman, bodoh tapi berhubung malu karena sudah memfatwakan haram, lalu ada jamaah yang ngerti, yang kritis, dia nggak siap, intinya begitu. Jadi lebih baik kita langsung aja ke pembuktian saja. Kita sudah lihat fatwa-fatwa ulama-ulama dunia bahwa kan bahkan ulama Saudi ada yang memperbolehkan teman-teman ya. Oke. Kita langsung ke NU aja. Ini hasil Basul Masail teman-teman ya. Hasil Basul Masail tentang halal dan haram transaksi kripto. Oke. Kita langsung aja ke isinya teman-teman ya. Perlu diketahui di dalam Basul Masail mengenai cryptocurrency ini, NU di Basul Masail telah mendatangkan beberapa ahli, Bos, dalam bidangnya. Narasumber dalam bidangnya. Yaitu termasuk selain para tokoh-tokoh agama ya yang ahli dalam bidang berfatwa, itu mendatangkan juga Kepala Badan Pengawas Perdagangan yaitu Bapeti, ya. Kemudian Bursa Efek Indonesia juga dihadirkan. Kemudian founder dan CEO PT Pintu. Nah, ini Pintu kan termasuk market cryptocurrency itu, dihadirkan juga. Kemudian CEO founder dan CEO Indodax. Indodax juga didatangkan juga. Jadi orang-orang yang memang benar-benar berkompeten teman-teman ya. Mungkin waktu itu Indodax masih menjadi pasar kripto yang terbesar di Asia waktu itu ini ya, waktu dibahas, karena dulu di Indonesia hanya punya Indodax saja ya. Kemudian sekarang ada Pintu dan toko kripto dan macam-macam lah ya teman-teman ya. Oke. Berikut hasil dari Basul Masail halal haram transaksi kripto. Ini ada yang halal, ada yang haram, Bro, di tafsir ya, Bos ya. Nah, satu, aset kripto adalah kekayaan mal menurut fikih. Jadi aset kripto yang sedang kita bicarakan adalah harta. Ya, dalam tinjauan fikih. Pengertiannya adalah kalau harta ini dicuri, maka harus disanksi pencurian atau dirusak, maka harus diganti. Oke. Nih. Yang kedua, karena dia kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi gharar. Ya. Kenapa diputuskan demikian? Karena terjadi perbedaan pandangan antara musyawirin, ulama perumus, apakah transaksi cryptocurrency itu gharar atau tidak. Sebagian mengatakan cryptocurrency terjadi gharar, sebagian yang lain mengatakan cryptocurrency tidak terjadi gharar. Nah, mungkin yang gharar ini para pemain pemula teman-teman ya, yang ingin kaya secara instan di dunia kripto, lalu mereka membeli koin-koin micin. Kalau koin micin kan harus teman-teman ya, harus Dior tuh, harus
kita teliti sendiri tuh. Kalau nggak teliti ya kita kena scam kan gitu, kita kena rupul, akhirnya kita beli waktu harga naik, setelah kita beli ternyata hancur dari debu, jadinya hilang duitnya. Ya ini mungkin mereka yang berpendapat haram itu karena mereka masih pemula, belajar langsung terjun di dunia kripto yang micin gitu loh, bukan terjun di dunia yang koin-koin yang sudah konvensional ya. Kalau konvensional insya Allah nggak bakal jadi debu duitnya, hanya nyangkut gitu saja teman-teman ya. Beli di harga tinggi kemudian ternyata jatuh tuh. Itu tunggu saja, nanti bakal naik lagi baru dijual, kan begitu harusnya tuh. Kekeliruan orang-orang yang tertipu ini biasanya mereka belinya bukan pas di harga murah, di harga mahal kok beli, ya nyangkut. Harusnya kan beli itu di harga murah, nanti jika untung baru dijual, begitu aturannya ya. Oke. Kemudian ketiga, menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi ini jika tidak memiliki pengetahuan tentang, nah ini betul ya. Jika tidak mengetahui tentang ilmu cryptocurrency, ya jangan transaksi di dalam dunia kripto gitu. Apalagi berfatwa kayak Ustadz tadi, ya nggak ngerti berfatwa. Akhirnya ketika ada orang yang ngerti nanya, lolo kan itu blongo-blongo. Nggak jelas. Dunia Kripto berfatwa hanya mengikut-ikutan ulama dunia katanya ya. Padahal ulama dunia juga nggak semuanya mengharamkan teman-teman ya. Kemudian mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan. Ini sudah dibuat teman-teman ya sekarang ya. Oke, yang ini insya Allah pemerintah sudah adaptasi lah dengan dunia cryptocurrency ini teman-teman ya. Bahkan sekarang bridge yang dibuat oleh Rusia itu kan sudah mengarah ke kripto sebenarnya, itu loh teman-teman ya. Jadi semakin lama kripto ini akan semakin umum di dunia dan semakin halal gitu. Jadi yang mengharamkan sudah tidak punya alasan karena ujung-ujungnya nanti masing-masing negara ini melegalkan gitu loh bos ya. Bahkan sekarang yang terbaru teman-teman, Donald Trump itu bikin kripto. Iya, namanya USD1 itu bikin juga. Mau nggak mau ya karena kalau mereka nggak bikin, negara nggak ngikutin perkembangan zaman bos ya ditinggal. Pasti kekeh, akhirnya nasib Anda kayak Nokia kan begitu. Oke, kayak Yahoo gitu. Oke, itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.